Kembali Nganjuk TV mengadakan penelusuran situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kali ini kami mendatangi situs kampung kuno yang berada di Desa Tiripan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Di kampung ini dulu dikabarkan sebagai penyuplai gerabah terbesar pada era Mataram Medang hingga Majapahit, sehingga di sini banyak ditemukan sisa-sisa gerabah dari berbagai ukuran dan jenis. Arah dari Desa Tiripan ini ke barat bila diawali dari Candi Lor, Kecamatan Loceret. Desa Tiripan sebenarnya tercantum di dalam prasasti Candi Lor, yang berarti tempat para pemungut pajak untuk para buncang haji atau kerja bakti. Dimungkinkan pada saat itu adalah kerja bakti untuk membuat gerabah-gerabah seperti ini. Seperti apa kondisi kampung kuno sebagai penyuplai gerabah terbesar pada era Mataram Medang hingga Majapahit. Pemirsa, kali ini kita dalam perjalanan atau penelusuran sejarah pada siang hari ini kita coba untuk mencari peradaban kampung kuno sebagai pusat pembuatan atau kerajinan gerabah pada era Majapahit atau mungkin Kediri sampai Mataram kuno. Ikuti perjalanan kami hari ini. Oke, ternyata kita temukan satu tempat menhir, tempat peribadatan pada masa klasik atau Hindu-Buddha, atau mungkin kepercayaan pada masa kerajaan Majapahit atau mungkin sebelumnya juga. Kita langsung ke lokasi. Kayak apa sih benda itu? Kita mendekat. Seberapa jauh besar dan kecilnya benda batu enggak. Ternyata ukurannya tidak terlalu besar seperti menhir yang ada di wilayah yang lain. Ternyata benda ini memang ukuran agak kecil, tapi sebagai tempat peribadatan pada masa lalu atau mungkin sebagai tempat pemujaan bisa seperti itu juga. Ini mungkin sebagai tanda, sebagai jin itu pernah ditempati pada masa orang klasik atau mungkin tokoh. Kalau menurut berdasarkan masyarakat sini, di sini katanya sebagai tempat Mbok Putri, sebagai Mbok Rondo atau yang putri yang pernah berdiam di sini sebagai tempat peribadatan pada masa lalu atau tempat ibadah atau mungkin tempat bermukimnya orang sini. Coba kita langsung menuju informasi masalah sini. Katanya pusat kampung kuno yang membuat kerajinan gerabah era kerajaan. Langsung saja kita ke lokasi. Ternyata dari seluruh dataran ini ternyata sebaran dari gerabah segini banyak. Nah, sekali kita ambil dengan tangan, ini juga semuanya ini pecahan gerabah. Nah, segini banyak. Nah, dan ini rata-rata yang kelihatan itu eranya era Majapahit yang sangat kelihatan ya. Ini merahnya merah maron, merah hati seperti ini. Nah, ini yang sangat fenomenal ya. Jarang-jarang ada di wilayah itu ditemukan wilayah yang penuh dengan pecahan gerabah sangat tebal dan sangat banyak. Coba kita mencari yang sana, siapa tahu nanti kita menemukan yang lebih bagus lagi. Dan selain gerabah itu ternyata banyak sekali dari beberapa motif keramik Cina. Ada yang abad ke-14-15, ada juga abad yang ke-10-11, juga ada yang lebih tua lagi. Jadi di sini ada beberapa abad perbedaan, dan di sini juga masih ada tanah
tanah biasanya bekas pembakaran tungku pembuatan gerabah ini masih ada. Kita temukan ini seperti ini, dan ini masih ada. Jadi ini bukti otentik bahwa di sini itu sebagai tempat pusat pembuatan atau pembakaran gerabah pada masa dulu. Dan di sini juga kita temukan ada satu batu yang biasanya digunakan untuk membantu pembuatan gerabah. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk apa ya? Untuk pembuatan tambahan aksesorisnya, benda-benda yang biasanya digunakan untuk menambah aksesoris di gerabah. Ya, seperti ini. Ukurannya lebar, panjang, sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini dibentuk. Dipakai apa ini? Ya, biasanya ini digunakan untuk apa ya? Untuk sebelum dilingkarkan biasanya dia ditaruh ini seperti ini. Nah, seperti ini, tanahnya seperti ini biar dia lebih bagus. Setelah itu baru dibentuk. Nah, ini pun juga biasanya dibantu untuk membuat aksesoris yang kecil-kecil baru ditempel di tempat yang belum dibakar ya. Jadi seperti ini. Ini untuk membantu pembuatan aksesoris gerabah seperti ini. Nah, ini yang betul-betul yang baru kita temukan seperti ini. Ini betul berarti ini membuktikan bahwa di sini sebagai tempat pembakaran tempat tungku pembakaran gerabah-gerabah terbuat dari tanah liat. Ini memang masih ada. Biasanya ini jarang sekali kita temukan di tempat-tempat perkampungan yang ada gerabah banyak, tapi di sini lengkap, ada alatnya juga, pembuat juga masih ada untuk membantu pembuatan juga. Ini masih ada bekas tungku pembuatan gerabah di sini. Ini istimewa, ini jarang kita temukan, belum pernah kita temukan seperti ini. Kita temukan gundukan batu bata. Ternyata di sini sangat sekali batu bata, ini sangat banyak dan ukuran sangat besar-besar. Dan kita coba salah satu yang ukuran agak besar. Nah, seperti ini besar. Ukuran besar. Lumayan. Ini besar. Ternyata kita banyak sekali batu bata yang dari ujung sana sampai ujung sana, banyak sekali batu bata ukuran besar-besar dan biasanya digunakan untuk tempat bangunan rumah atau kediaman atau mungkin tempat peribadatan juga, dan sangat banyak sekali. Satu contoh yang ini ukuran besar. Nah, ini ukuran besar yang biasanya difungsikan pembuatan di percandian ya, percandian Hindu atau kebudayaan yang lain, dan cukup besar. Kita sudah ada motifnya, biasanya seperti ini. Kalau nggak era Kediri ya era Majapahit. Cuman kita coba nanti kita buka dari data kami apakah di sini sudah tercatat belum. Katanya mungkin di sini belum tercatat, sebabnya baru sekali ini saya datang ke sini.
ya, bekas tempat banyak sekali kita temukan benda-benda yang sesuai dengan konteksnya, dan banyak gerabah. Dan gerabah kalau secara umum mungkin nggak terlalu banyak seperti ini, dan ini semua tempat tanah itu semuanya itu penuh dengan gerabah, nggak seperti yang kayak biasanya. Kalau hanya kampung biasa mungkin nggak terlalu banyak seperti ini ya. Nah, ini juga kita temukan banyak keramik juga seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, era-eraan juga berbeda. Oke, kita coba yang sini juga katanya juga ada. Nah, ini juga masih ada tungku pembakaran katanya, bekas tungku pembakaran yang masih ada. Jelas tungku pembakarannya masih ada, yang dulu sebagai tempat untuk media pembakaran gerabah-gerabah.